Alam. Adir ka talino, bacuramin ka saruga, basengat ka dibata. Harus. Betungkat cadat basa, berpegai ke pengatur peka. Au. Sehat semuanya Pak? Sehat. Amin. Mungkin diawali dari perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Nama saya adalah Agustinus. Saya berasal dari Kabupaten Mempawah. Saya dari 6 bersaudara, saya anak sulung yang pertama. Asal orang tua saya dari Landak. Apalagi ya, 3 cewek 3 cowok kan. Saya anak tertua. Saya digelar leluhur itu, panggilan sayang mereka dengan saya itu Jilah, 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 yang artinya lidah. Saya 40 tahun, jalan 41 tahun ini umur saya, sudah tua. Kenapa saya memanggil kalian untuk berkumpul di tempat ini? Mengapa saya datang di tempat ini? Karena saya menyayangi kalian semua. Saya mengasihi kalian semua, terutama generasi kita yang muda-muda. Kenapa pentingnya persatuan di kita orang Dayak? Karena orang Dayak dikenal dengan rumah betang. Rumah betang itu adalah tempat kita bersatu, tempat kita bergotong royong, tempat kita bahagia, berapat, memecahkan semua segala hal, perkara pekerjaan, penyakit semuanya, bahkan rezeki pun kita atur di situ. Tetapi semuanya tinggal cerita. Orang Dayak itu sudah mulai meninggalkan persatuannya. Orang Dayak sudah mulai meninggalkan adat budaya tradisinya, karena katanya sekarang udah zaman modern. Buat apa lagi yang kuno-kuno katanya. Tetapi manusia tumbuh semakin tidak beraturan dan tidak beradab. Dia lupa dengan jati dirinya. Orang-orang kita lupa dengan jati dirinya. Dari mana dia berasal, dari mana dia lahir. Dia tidak peduli itu, asalkan dia bisa makan, bisa kaya sendiri, makan sendiri, pintar sendiri. Terus kedayaannya kemana? Orang Dayak itu dikenal dengan persatuannya. Sekarang kemana itu semuanya? Tinggal cerita. Adat kita sudah mulai hilang, ya. Segala beliat, segala behuma, segala menolak penyakit, segala kita membangun rumah, melahirkan. Paling yang sekarang itu yang ada cuma adat nikah saja. Apakah adat hanya ada di nikah? Adat itu diawali dari bahuma. Semua itu diawali dari bahuma. Tidak mungkin diawali dari nikah, karena semuanya memakai beras dan padi. Ya, betul tidak? Betul. Zaman boleh berubah. Kalian boleh tinggal di kota, kalian boleh maju, kalian boleh keren, kalian boleh cantik, kalian boleh ganteng. Apapun pekerjaanmu, apapun statusmu, apapun pangkatmu, apapun gelarmu, tetapi Dayakmu jangan sampai hilang. Dicat warna apapun rambut kamu, dicat warna apapun kulitmu, darahmu adalah tetap Dayak. Tinggal dimanapun kamu, beragama apapun kamu, darahmu tetap darah Dayak. Kenapa kita harus risih dengan Dayak itu? Jika kita menolak adat kita, artinya kita menolak Dayak. Bila menolak Dayak, artinya kita menolak
Allah yang menciptakan suku Dayak. Syukuri semua itu. Kalau disuruh memilih, ada enggak yang mau jadi orang Dayak? Saya yakin paling sisa 20% yang milih Dayak. Yang lainnya ada yang mau milih jadi orang Cina, ada yang mau milih jadi orang Amerika, jadi orang Australia. Karena orang Dayak apa? Terbelakang, kata mereka. Karena terbelakang itulah kita bersama, saya mengajak Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk bersatu. Bagaimana kita membangun Dayak ini dari segala bidang, dari pendidikan, dari pekerjaan, dari seni, dari ekonomi yang lain, banyak. Intinya adalah persatuan, persatuan yang melewati, yang menggunakan adat istiadat. Karena tanpa adat manusia hidup semena-mena, betul tidak? Betul. Tanah orang tanah kita, hak orang hak kita, bini orang bini kita, barang orang barang kita. Pasti seperti itu, betul? Betul. Tetapi adat mengatur kita supaya hidup tidak semena-mena. Artinya adat itu tidak berhala. Adat itu untuk mengatur manusia supaya hidup lebih baik. Kenapa kita harus tinggalkan? Silahkan, zaman boleh berubah. Apapun kalian mau tinggal dimanapun, tetapi kedayaan kalian itu jangan kalian tinggalkan. Kedua, saya mau menyampaikan juga. Sering saya mendengar di kampung-kampung itu ada saudara-saudara saya yang menjual tanahnya kepada perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan di sini belum, ya. Mudah-mudahan belum, karena kau sudah siap-siap jadi penonton di tanah sendiri. Saya mau menyampaikan, apapun rayuan orang kepada kalian, apapun bujukan orang kepada kalian, saya ingatkan, Tuhan tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun lagi ke dunia ini. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menciptakan satu jengkal tanah lagi ke dunia ini. Tetapi manusia semakin banyak. Di zaman ini saja kalian sudah tidak punya tanah. Gimana anak cucu kalian? Saya pastikan anak cucu kalian akan menjadi pengemis, jadi penonton, jadi orang lapar, jadi orang terbelakang, dan hidup di emperan. Betul tidak? Betul. Jadi jangan mudah percaya kepada orang yang menawarkan kenyamanan. Kenyamanan itu tidak mudah, bapak-bapak. Kita aja noreh belum tentu langsung mampu beli beras, pasti ditampung dulu. Tetapi orang dengan mudahnya merayu kita. Ketika kami datang di sini membangun perusahaan ini, ditawarkanlah kalian akan dibangun beasiswa, jalan-jalan, sekolahan, rumah sakit, kata mereka, dan kalian akan dipekerjakan di sini. Semuanya itu bohong, bapak-bapak. Nanti kalian akan ditelantarkan, dipekerjakan saja dulu sebentar. Ada yang jadi sapam, ada yang jadi humas. Lama-lama kalian apa? Nggak digaji dulu, capek kerja nggak bergaji, akhirnya mulai jarang masuk, mulai malas masuk. Akhirnya kalian ditendang. Orang yang bekerja orang lain, kalian jadi penonton dan mata kalian seperti ini. Tukang lihat ya. Betul tidak? Betul. Itu yang akan terjadi nantinya. Makanya saya sering menyampaikan ini. Karena orang-orang kita lebih suka yang praktis-praktis. Coba dicontoh suku luar. Dia datang jauh-jauh di tanah kita, hanya bawa barang biji pelir 2 biji. Dia datang di sini jual bakso, jual pakaian, jual rokok, jual makanan. Kita jual tanah untuk beli bakso, kita jual tanah untuk beli pakaian, kita jual tanah untuk beli makanan.
Mereka jual bakso untuk beli tanah kita. Mereka jual bakso untuk beli rumah. Mereka jual bakso untuk beli mobil. Mental kita yang kurang, bapak-bapak. Kita tuan tanah, kita tuan rumah. Bagaimana caranya? Yang inilah yang diperjuangkan oleh Tariu Borneo Bangkuli Rajak, supaya kita lebih pintar, lebih maju berpikirnya. Bagaimana kita mengelola daerah kita, lingkungan kita. Bisa banyak-banyak, ini saja. Ini kan rotan nih. Permisi ya, Angga. Ini rotan. Rotan itu kalau hanya dibiarkan dia hanya sebuah tanaman. Tetapi kalau kita kerjakan, kita tekuni, ini bisa menghasilkan bapak-bapak. Ukiran-ukiran, patung-patung pantat, pentek, apa namanya sini, tarian, gelang-gelang manik-manik, itu semua bisa menghasilkan. Tuak itu pun bisa juga menghasilkan kalau kalian kemas. Segala apa itu namanya, dodol-dodol itu, banyak yang bisa menghasilkan dari alam itu sendiri. Pertama, kayu. 1 hektar mereka hanya membeli tanah kalian dengan harga 5 juta. Paling tinggi 8 juta. Kadang ada hanya yang 2 juta. Sekarang saya mau nanya kalian, 1 hektar itu mau berapa puluh kayu, berapa puluh batang kayu di situ? Mungkin ribuan kayu ya. 1 batang balok berapa sekarang? 1 batang 50.000 ya. 50.000. 1 batang itu mau menghasilkan berapa duit? Mau berapa balok 1 batang itu? Artinya kita dibodohi. Sawit itu hanya 1 kilo 1.500. Kerupuk 1 bungkus 2.000. Lebih mahal dari mana? Ubi atau sawit? Ubi. Belum lagi kayunya berpuluh-puluh ribu yang ditebang. Sekarang cerocok berapa 1 batang? Kan jelas kita dibodohi. Kita harus main logika sekarang. Jangan mau yang praktis-praktis. Dibeli, jual ya tanah nih Pak, biar saya bisa kuliah. Akhirnya anak-anak dikuliahkan. Rupanya di Pontianak mabuk. Sok jadi orang kaya. Nah, kayak mau makan dan ubi dia. Begaya. Betul tidak? Betul. Artinya apa? Jadi sarjana pembohong. Tanah habis dijual untuk menyekolahkan anak. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak muda sekarang itu lebih suka namanya hidup praktis-praktis. Yang penting bapak mama saya kirim duit katanya. Besok malam saya bawa cewek saya jalan-jalan di kafe katanya, biar keren. Itu yang terjadi bapak-bapak. Makanya anak-anak kalian harus sering diawasi, sering ditegur, karena kalian sebagai orang tua wajib menegur anak kalian. Saya tidak mau generasi Dayak ini hancur. Saya tidak mau generasi Dayak ini miskin di tanahnya yang kaya ini. Saya sayang dengan kalian dimanapun berada. Saya sama saja dengan kalian. Saya orang biasa-biasa. Cuman kalau bukan orang Dayak yang membangun orang Dayak itu sendiri, siapa lagi? Kalau bukan kita orang Dayak, tidak mungkin orang lain yang peduli dengan orang Dayak. Mari kita peduli, mari kita saling mendukung sesama Dayak, bukan saling menjelekkan. Kebiasaan kita orang Dayak ini lebih suka nengok saudaranya itu miskin. Tuh, mudah-mudahan rumahnya roboh katanya. Tuh. Mudah-mudahan sakit dia nanti kerja katanya. Bukannya kasihan, bagaimana caranya supaya rumah orang saudaranya itu bisa dibangun, bisa dibantu. Dia lebih suka lihat saudaranya jalanannya robek-robek, busuk-busuk. Kotor anak sianu itu katanya. Senang dia orang kita ini. Bukannya bagaimana cara memberikannya. Sosial kita diajarkan adab. Kita diajarkan tata krama di adat itu. Makanya mari kita kembali ke adat. Orang Dayak itu beradat.
bertatanan sosial tinggi. Kita dikenal dengan rumah betang. Ini yang saya sampaikan ini yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu. Betul tidak kira-kira? Betul. Mari dari sekarang kita bangun Dayak ini, kampung kita ini, dengan cara bergotong royong, bekerja sama di bidang apapun itu. Kalau kita membiarkan saudara-saudara kita, artinya kita membiarkan kita juga, karena mereka adalah saudara kita. Kita satu bapak, satu mama. Kita lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama. Kenapa kita harus mau dipisah-pisahkan orang, dikotak-kotakin orang? Orang lebih suka orang Dayak ini hancur, miskin, biar tidak jadi apa-apa, biar jadi ulut katanya, biar jadi suku terbelakang. Senang mereka, kita dikasih iming-iming dah senang. Kita dikasih kulitnya sudah senang, isinya sama mereka. Ini yang saya bilang, orang itu kalau datang ke rumah kita selalu menyambut dengan baik. Pertama-tama saya tadi datang, coba ke rumah orang, ke suku orang, tunggu dulu ya Pak di luar, belum tentu udah nyuruh masuk. Inilah kita orang Dayak, kebaikan kita orang Dayak. Tamu itu dianggap raja. Sifat-sifat baik inilah yang kita miliki. Saling peduli. Orang senang kalau kita itu jual tanah kita, orang senang kalau kita itu mabuk, orang senang kita itu berpoya-poya. Kalau sudah berduit, anaknya nikah orang kita ini. Saya mau, ini yang mau saya tekankan nih. Orang Dayak ini di mana-mana ya. Kalau sudah anaknya mau nikah, dia siapkan berpesta-pesta poya. Habis nikah makan daun ubi, makan kulat. Betul tidak? Betul. Laga aja aku bilang. Paling 3 hari duitnya tuh, besok kita dah cari daun ubi. Ini yang salah di orang-orang kita. Coba suku orang, dia pesta sedikit, yang penting adatnya ada. Uang pesta itu nanti dikasih modal dengan anaknya. Untuk apa? Untuk membangun rumah, untuk menabung. Dimodalin anak-anaknya, bukan dipoya-poyakan, dipestakan. Paling jadi tai. Betul tidak? Betul. Ini yang mau dirubah. Ini yang sering terjadi di kampung-kampung kita orang Dayak. Makanya kita jarang maju. Habis nikah kita miskin, bayar utang. Betul tidak? Betul. Ini yang mau kita rubah. Saya sering melihat dengan mata kepala saya. Ketawa aja saya, bodoh kamu itu, saya bilang. Kalau saya tuh orang tidak pakai belakang-belakang Pak, kalau sama orang. Kalau bodoh saya bilang bodoh. Karena itu sifat saya tidak mau di belakang orangnya. Kalau salah saya bilang salah. Kamu harus jadi orang pintar, saya bilang. Karena saya tidak mau orang Dayak itu bodoh. Orang Dayak itu harus pintar. Kita harus kaya di tanah kita yang kaya ini. Ya. Mudah-mudahan adik-adik yang sekolah teruslah sekolah, benar-benar sekolah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Kita menggantikan orang-orang tua kita. Mungkin dulunya mereka tidak sekolah. Jangan kepercayaan orang tua kita gunakan dengan hal-hal yang negatif. Minum minuman keras, narkoba, ngelem, hiburan malam, pergaulan bebas. Hancur generasi Dayak ini. Kemana otaknya yang sekolah? Orang tua kita tidak pernah sekolah zaman dahulu, tetapi mereka pintar. Kita yang sekolah di zaman sekarang, mana tanah kalian yang kalian titip sama anak kalian? Paling tanah leluhur dulu, titipan bapak-bapaknya dulu, kakek-kakeknya. Betul tidak? Mereka yang tidak sekolah lebih pintar dari kita. Kita yang sekolah malah lebih bodoh. Gunakan otak kita dengan logika. 1 tambah 1 jangan 2 11. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi semua itu jangan kita sikapi dengan praktis.
Semuanya itu harus bekerja. Kata orang tua kami zaman dulu, kalau mau cari yang enak itu ini dihentakkan katanya. Tulang ini harus keras-keras hentakannya supaya dapat yang enak. Kalau mau berumah bagus, hentakkan tangan ini katanya, kuat, baru punya rumah bagus. Kalau mau punya tanah yang luas, hentakkan tangan ini katanya, biar punya tanah yang luas, bisa nanam durian, tengkawang apa segala. Sekarang mana mau? Katanya pintar, pulang sekolah keluyuran main HP sana sini, mabuk tengah malam. Dada lau orang tua ditendang kuali. Kemana sekolahnya? Yang keempat, masalah adat dan agama. Sebelum adanya agama, adat itu sudah ada. Sebelum adanya negara, adat itu sudah ada. Mulai dunia tumbuh, mulai pepohonan manusia hidup, adat itu sudah dimulai. Ya. Jadi kalau beradat, jangan meninggalkan agama, bapak-bapak. Ya. Kalau sudah beragama, jangan meninggalkan adat. Orang kita ini lebih senang dengan budaya luar. Budayanya dibilangnya berhala, betul tidak? Betul. Tapi orang pesta dia makan juga cucur sama pulut. Itu artinya apa? Munafik. Katanya sudah tidak beradat lagi, tetapi orang nikah dia paling duduk di depan makan tumpik kue. Betul tidak? Artinya munafik. Makanya kalau beragama jangan membuang adat. Kalau beradat jangan membuang agama. Inkulturasi namanya. Perpaduan adat dengan agama. Banggalah dengan sukumu, karena kamu diberi suku Dayak. Jati diri kalian, identitas kalian. Saya mau tanya dulu, satu orang saja. Kamu ya, yang baju garis-garis apa namanya? Tadi bersama saya. Kamu kalau di Pontianak, pernah di Pontianak? Belum pernah. Ke Sintang? Sintang udah. Kalau kenalan dengan suku orang, dia mau kenal kamu, nanya suku kamu suku apa katanya? Dulunya sih saya bilang orang Sibau, sukunya suku Dayak. Suku Dayak. Ya, Tapi apakah kamu sudah mengenal kedayaanmu? belum. Nah, itu dia. Kita sering mengatakan diri kita ini Dayak, tetapi tidak tahu dengan Dayaknya itu sendiri. Kita sering menyepelekan adat-adat itu. Kita sering mengetawakan orang-orang yang beradat. Tetapi kalau sudah sakit, kalau sudah, kata orang kami sana, kalau sudah habis akal, cari juga orang-orang yang beradat. Betul tidak? Betul. Kan bohong. Tetapi kalau sudah merantau, bilang juga dia orang Dayak. Kamu orang mana? Orang Dayak. Aku juga orang Dayak. Ini yang sering terjadi. Tetapi sekali disuruh beradat, kami tidak beradat lagi. Tapi sekali ditanya orang, sebagai di Jakarta, kamu dari mana? Dari Kalimantan. Orang apa? Orang Dayak. Orang Dayak kan dijualnya. Padahal sekali di kampungnya disuruh beradat, kami sudah tidak beradat lagi, kami sudah beragama katanya. Dah ganteng dia katanya. Belum, Anda belum hebat. Karena Anda sendiri melawan Allah yang menciptakan suku Dayak. Suku Dayak siapa yang menciptakan? Hantu kan? Bukan. Siapa? Allah Jupata. Kalau kamu meninggalkan adatmu, artinya kamu meninggalkan Allah Jupata yang menciptakan kita. Syukuri semuanya itu. Apalagi yang belum saya bicarakan? Persatuan. Sekarang orang-orang Dayak lebih senang bersatu, ngumpul, nyocok, ramai-ramai. Kalau orang bersatu adat diketawakannya, tuh bakar kemenyan, tuh bakar kemenyan katanya. Betul tidak?
Tapi kalau mabuk, rasa ganteng dah tuh mantap tuh mantap tuh, ayam dipanggangnya tuh, ikan dipanggangnya katanya. Betul tidak? Ini yang sering terjadi. Saya mau ngomong ini fakta. Saya tidak mau yang hayal-hayal itu. Ini yang nyata semua yang saya bicarakan ini. Kenapa? Kenapa di dalam persatuan kita saling menghancurkan? Kenapa di dalam persatuan kita sering membawa kawan-kawan kita untuk sama-sama hancur dengan kita? Ini yang sering terjadi. Yo, kita kumpul di sana ada narkoba, kita sama-sama ngisapnya. Yo, kita di sana ngumpul di tempat Pak siapalah, kita di sana ada arak, ada tuak di sana minum yo. Sampai besok ada babi, katanya babi panggang di sana. Katanya. Orang kita itu lebih senang saling menghancurkan. Betul tidak? Betul. Dia lupa. Kita baru di tangga 1. Orang dah di bintang. Kita baru naik kedua, orang dah di langit. Artinya kita jauh ketinggalan. Karena apa? Karena cara kita yang salah. Kita diberi tanah yang luas, pulau yang besar. Ini adalah tanah terjanji untuk orang Dayak Kalimantan ini. Banggalah dengan semua itu. Kenapa kalian meninggalkannya? Kenapa kalian meninggalkan adat kalian, jati diri kalian sebagai orang Dayak? Kenapa kalian harus risih? Kenapa kalian beragama harus meninggalkan adat? Apanya yang salah dengan Allah yang menciptakan kalian? Apanya yang salah dengan Allah yang memberi kalian pulau Kalimantan ini? Apa salahnya Allah memberi kalian suku apa di sini? Suku apa? Kantu. Tidak ada yang salah, Bapak-bapak. Yang salah itu kita. Tapi semoga dengan persatuan organisasi Tari Borneo Bangkuli Rajang, mari kita sama-sama bersatu. Mari kita sama-sama mengawali semuanya ini. Menyatukan visi misi kita, membangun sesama orang Dayak. Karena kalau kita tidak punya persatuan, kita mudah diinjak-injak, dicaci, dimaki. Karena apa? Karena lidi satu mudah dipatahkan. Kalau lidi banyak, kita kuat. Itu yang saya mau. Setuju? Setuju. Setuju. Amin, setuju ya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, semoga masuk telinga kanan, masuklah di kepala kalian dan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Saya akhiri. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Saya lupa, tadi ngasih salam. Ya, yang saya hormati Pak Timanggung yang di sini, yang saya hormati tuan rumah, minta maaf Pak ya walaupun terlambat karena menggabu-gabu sudah.